Aku ingin berusaha mendapatkan hasil lebih dari ini semua, Nak. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian kesulitan. Oh, tidak mungkin karpetku. Oh, tidak. Oh, senyumnya indah sekali. Aku sungguh tidak ingin berpisah dengannya. Kisah karpet ajaib. Dahulu kala, ada seorang wanita tua yang tinggal di sebuah gubuk tua di dekat kaki gunung bersama ketiga putranya. Setelah kepergian suaminya, dia harus rela membesarkan anaknya sendirian. Beruntungnya, wanita itu terampil merajut karpet. Wah, indah sekali, Bu. Cepat tidur, Nak. Ini sudah malam. Baik karpet bergambar bunga atau binatang, semua dapat dirajutnya dengan baik. Bakatnya terkenal hingga seluruh kerajaan. Itulah sebabnya karpet yang dia buat selalu terjual habis. Ibu datang. Ibu dapat banyak uang ya hari ini. Sepertinya karpetmu terjual habis, Bu. Benar, hari ini penjualannya bagus sekali, Nak. Mana, Bu? Berikan sini padaku. Temanku sudah lama menunggu. Kau lama sekali pulangnya, Bu. Namun, uang hasil jerih payahnya selalu habis terkuras oleh kedua putranya. Hei kawan, ayo kita pergi ke tempat biasa. Kau lambat sekali. Aku sudah menunggu lama di sini. Oh, siap kawan. Tunggu, aku akan segera ke sana. Oi, Yang mereka pikirkan hanya bermain judi dan minum minuman keras hingga mereka lupa waktu. Itu benar. Aku juga sama. Sekarang, ayo minumlah. Bersenang-senanglah. Beruntung, putra bungsunya adalah orang yang rajin dan baik hati. Setiap hari, dia selalu menebang kayu untuk dijual di pasar agar bisa membantu ibunya. Apakah ada yang perlu kayu? Ayo dibeli kayunya. Kayunya bagus-bagus. Silahkan dibeli. Suatu pagi, sang ibu memanggil ketiga putranya dan memberitahukan sesuatu pada mereka. Ada apa, Bu? Kenapa kau tiba-tiba memanggil kami? Benar, padahal aku sedang siap-siap untuk bertemu temanku. Mereka pasti sudah menungguku sambil membawa minuman. Apa kalian tahu, semalam aku memimpikan hal yang sungguh menakjubkan. Aku melihat sebuah gunung yang mirip dengan gunung yang ada di dekat rumah kita. Hah? Aku pikir ada apa? Taunya hanya mimpi. Ada bidang besar rumput hijau yang membentang di cakrawala. Dan kalian tahu apa? Ada banyak pohon dengan semua jenis buah-buahan di sana. Selain itu, sekitar rumahnya tersusun bata yang indah dengan atap biru. Juga terdapat taman dengan bunga-bunga berwarna-warni. Juga terdapat aliran air yang mengalir ke danau. Airnya sebening kristal, bersinar dan berkilau. Dan ada banyak sekali ikan ekor merah yang berenang di sekitarnya. Matahari dari langit pun ikut menyinari tempat itu. Apa yang kau bicarakan, Bu? Apa kau sudah mulai pikun dan senang menghayal, Bu? Aku tidak sedang menghayal. Anak-anakku, apa yang harus aku lakukan supaya bisa tinggal di tempat seperti itu? Aku masih bisa mencium aroma bunga di hidungku. Sinar mataharinya masih terasa hangat di tubuhku. Sang ibu pun terdiam sejenak. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Mendengar hal itu, kedua putra tertuanya malah mengolok-olok dia. Mimpi rumit macam apa ini? Ibu, kau tidak mungkin bisa tinggal di tempat seperti itu, Bu. Putra kedua juga ikut bicara. Sudah, lupakan saja mimpi itu, Bu. Lebih baik kau mengerjakan pekerjaanmu saja. Melihat wajah ibunya yang sedih, putra bungsu langsung menghiburnya. Ibu, kenapa ibu tidak merajut mimpi itu menjadi sebuah karpet? Dengan bakatmu yang terampil, pasti kau akan senang ketika membuatnya, Bu. Aku yakin. Ide yang bagus, Nak. Sama Iya, sekali Bu. tidak terpikir olehku. Aku rasa aku akan senang ketika aku bisa merajut karpet itu. Sang ibu pun kemudian bergegas ke pasar untuk menjual karpet terakhirnya. Untungnya aku bertemu dengan pembeli yang sangat baik hari ini. Setelah mendapatkan uang, dia langsung membeli kain sutra besar berwarna putih bagai salju. Dia juga membeli berbagai macam benang, juga makanan untuk anak-anaknya. Benangnya banyak sekali. Ibu,
Ibu kenapa membeli benang dan kain sebanyak itu? Apakah uangnya sudah habis dibelanjakan? Aku ingin berusaha mendapatkan hasil lebih baik dari ini semua, Nak. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian kesulitan. Kedua anak lelakinya yang paling tua tidak begitu senang melihat ini. Mereka pun berbicara. Sekarang kau bisa asyik merajut apa yang ada di mimpimu. Lalu bagaimana kau bisa mencari uang untuk kebutuhan kami, Bu? Benar, kalau begini kita pasti menderita. Jangan khawatir, Nak. Aku pasti akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kalian. Aku hanya akan merajut mimpiku di malam hari dan dini hari. Sang ibu pun mulai merajut karpet itu. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Dia merajut begitu keras hingga matanya memerah dan air matanya menetes di karpet tersebut. Ibuku sayang, sudah sebaiknya kau istirahat, Bu. Kau jangan terlalu memaksa dirimu. Aku khawatir dengan kesehatanmu, Bu. Tenang saja, Nak. Aku tidak apa-apa. Kau istirahat saja duluan. Ini sudah malam. Jangan khawatir. Aku sudah terbiasa begini. Tapi sang ibu masih tetap gigih merajut mimpinya di karpet itu. Dia merajut bagian sungai dengan air yang sebening kristal sambil air matanya menetes tepat di bagian itu. Wah, cantik sekali. Di tahun kedua, karena dia terkena asap dari lilin, kondisi matanya semakin memburuk dan air matanya berubah menjadi darah. Air mata darah yang jatuh ke karpet menjadikan warna alami bagi karpet itu. Oh, indah sekali. Dengan bakatnya, dia mulai merajut bunga, pohon, beserta buah-buahannya. Setetes air mata yang terbesar jatuh tepat di bagian matahari yang bersinar. 3 tahun berlalu, rajutan itu pun selesai. Akhirnya kerja kerasku selama ini selesai juga. Sungguh indah. Sang ibu menggelar karpetnya di halaman depan rumahnya. Anak-anak, ayo lihat karpet ini. Ibu sudah selesai merajutnya. Indah sekali kan? Wah, luar biasa, Bu. Aku tidak menyangka kau bisa merajut gambar seindah ini. Indahnya, ini harganya pasti mahal. Benar, tidak ada orang lain yang sehebat ini selain ibu. Ketika mereka hendak mengagumi karpet tersebut, tiba-tiba angin bertiup kencang dan menerbangkan karpet itu. Sang ibu pun menjerit histeris. Oh, tidak mungkin. Bu, sudah Bu, jangan khawatir. Kami akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Kedua putra tertuanya langsung berlari melewati bebatuan dan jalan yang berduri untuk mengejar karpet itu. Bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Kemana anginnya bertiup pun kita tidak tahu. Bagaimana ini? Karpet itu terbang melintasi pegunungan lalu menghilang. Oh, di mana karpetku? Ketika sang ibu melihat kedua putranya pulang dengan tangan kosong, dia pun pingsan. Bangun, Bu. Kakak, Tenang, Bu, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Dan akhirnya putra-putranya pun membawa sang ibu pulang untuk beristirahat. Ketika dia bangun, matanya menjadi berkabut dan gelap. Rasanya seperti jiwanya pun ikut terbang bersama karpet itu. Sayangnya, karpet itu kini hilang entah kemana. Kok bisa jadi begini, Bu? Kakak, bagaimana ini? Dia jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Sesering apapun anaknya berusaha untuk berbicara dengannya, dia tetap tidak mau menanggapi. Melihat kondisi ibunya yang memprihatinkan seperti ini. Tidak ada cara lain, Kak. Kita harus mendapatkan kembali karpet itu. Kalau tidak, ibu bisa meninggal. Baiklah, serahkan saja padaku. Aku akan pergi mencarinya. Kau dan dia jaga ibu di sini. Setelah itu, putra yang paling tua langsung berkemas untuk mencari karpet tersebut di tempat hilangnya karpet itu. Setelah pergi cukup lama, dia tiba di sebuah lembah yang terdapat air terjun. Dia melihat seorang nenek tua berambut putih bagai salju sedang duduk di depan rumah. Bagaimana bisa ada orang di hutan yang dalam seperti ini? Aneh sekali. Nenek.
Anak muda, kau mau pergi kemana? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Putra tertua menjawab dengan nada gugup. Angin sudah meniup karpet ibuku. Aku yakin kau pasti tahu keberadaan karpet itu, Nek. Benar, aku tahu. Bidadari Gunung Emas yang mengambilnya. Apa? Bidadari? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kau pasti sedang menghayal seperti ibuku. Bidadari apa? Tidak masuk akal. Anak muda, masih banyak yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita lihat di dunia ini. Jika kau percaya padaku, kau bisa ikuti aku. Tetapi jika kau tidak percaya, silahkan lanjutkan perjalananmu. Putra tertua pun mengikuti nenek itu ke belakang halaman rumahnya dengan rasa curiga. Sampai pada akhirnya dia tiba di sebuah taman yang terdapat patung kuda besar. Dan apa itu? Kuda ini akan membawamu ke Gunung Emas. Ini mustahil. Patung kuda itu. Nenek tua itu mengangguk lalu menjelaskan. Pertama kau harus mencabut rambutmu sebagai suatu persembahan untuknya. Kemudian dia akan hidup dan membalas budimu. Setelah itu kuda ini akan membawamu ke tempat yang ingin kau tuju. Tapi sebelum kau sampai di Gunung Emas, kau akan melewati gunung berapi dan badai. Jangan pernah mengeluh dan bertahanlah. Hah? Apa sesulit itu? Sebetulnya aku kurang percaya dengan omonganmu. Lebih baik aku melakukannya dengan caraku sendiri. Kau tidak akan pernah menemukan cara itu. Dan aku juga tidak memaksamu untuk mengikutiku. Aku punya barang lain. Tapi bukan untuk kau. Tapi untuk ibumu yang malang. Barang apa? Ini anak muda. Ambil kantung berisi emas ini dan pulanglah. Putra tertua mengambil kantong emas itu lalu kembali pulang. Namun dia tidak kembali ke rumah. Dia berjalan sambil memikirkan sesuatu. Satu kantung emas ini cukup untukku. Tetapi tidak akan cukup jika dibagi 4. Setelah itu, dia pun pergi ke kota yang terdapat banyak tempat judi dan penjual minuman keras. Aku tidak akan membagikan emas ini. Aku tidak akan membagikannya. Biar ini jadi milikku saja. Sebulan berlalu dan tidak ada kabar apapun dari kakak. Sebaiknya aku yang pergi mencari karpet itu. Putra kedua pun memutuskan untuk pergi mencari karpet itu. Ketika sampai di lembah, dia bertemu nenek tadi. Dan dia mengalami kejadian yang sama seperti kakaknya. Kalau kakak datang ke sini, sudah pasti dia juga mendapatkan emas itu. Pada akhirnya, kedua kakak laki-laki itu malah berjudi dan pesta minuman keras bersama. Bulan kedua berlalu dan putra bungsu khawatir akan kondisi kakak-kakaknya, terutama kepada ibunya yang semakin hari kesehatannya semakin memburuk. Seperti lentera yang hendak padam, tinggal menunggu hari kematiannya. Jasamu sungguh tidak terhingga, Bu. Bahkan saat sakit pun, kau tidak pernah mengeluh. Sejak kecil hingga sekarang, kau terus bekerja keras untuk membesarkan kami. Dua bulan telah berlalu dan tidak ada seorang pun dari mereka kembali. Maka akulah yang sebaiknya pergi sekarang. Ibu, bertahanlah sedikit lagi ya. Aku pasti akan kembali. Aku akan pergi secepatnya, Bu. Merasa tak tega terhadap ibunya, putra bungsu pun memutuskan untuk pergi mencari karpet tersebut. Ketika dia sampai di lembah, nenek tua itu sudah menunggu kehadirannya di sana. Ternyata ada orang di sini. Permisi, Nek. Apa kau melihat karpet ibuku terbang ke arah sini? Karpet? Lalu, apa kau melihat 2 orang pria datang ke sini, Nek? Sepertinya mereka juga pergi ke sini. Apakah kau bertemu mereka, Nek? Mungkin aku pernah melihatnya, tapi jalan menuju karpet itu sangat sulit. Kedua saudaramu memilih untuk membawa sekantong emas dan pergi ke kota. Aku tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Semua emas itu tidak akan mungkin bisa menyelamatkan nyawa ibuku. Tolong beritahu aku cara menemukan karpet itu, Nek. Aku benar-benar ingin ibu cepat sembuh. Nenek itu membawa putra bungsu ke tempat patung kuda dan mengulangi perkataan yang sama seperti saudara Baik, Nek. laki-lakinya. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Yang penting ibu bisa sembuh.
Putra bungsu pun melompat menaiki kuda itu dan mencabut sebagian rambutnya untuk diletakkan di kepala kuda itu. Lalu secara ajaib kuda itu menjadi hidup. Antar dia ke tujuannya dengan selamat. Dan cepat kembali ya. Kuda itu bersuara dan langsung terbang ke langit. Hanya dalam hitungan detik, dia menerbangkan pria itu melintasi gunung yang menyala dan berasap. Hah? Apa ini kenyataan? Wah, sungguh luar biasa. Kuda dan pria itu melewati pegunungan es dan badai pasir. Oh, dari mana datangnya angin kencang ini? Tapi tidak masalah. Ayo kuda hebat, bergeraklah. Tidak peduli berapa banyak pasir yang menempel di lukanya dan masuk ke mulut, hidung juga matanya, dia tidak pernah mengeluh. Akhirnya, langit yang cerah dan sebuah istana yang indah muncul di hadapan pria itu. Atap istana itu dibangun dengan emas, dindingnya bersih dan halus. Pilar-pilarnya terbuat dari kaca murni. Itu dia pintunya. Pria itu membuka pintu yang terbuat dari batu-batu mulia lalu masuk ke dalamnya. Dia melihat karpet milik ibunya dipajang di sebuah ruang tamu yang luas. Itu karpet ibu. Bagaimana bisa ada di sini? Pria itu berjalan dengan gelisah dan berusaha mengambil karpetnya. Hei, Dan pada saat siapa itu kau? juga, Apa yang dia kau mendengar lakukan di suara sini? yang indah. Kenapa kau berani menyelinap masuk ke istanaku? Kau pasti punya niat buruk ya? Oh, tidak. Aku datang ke sini hanya untuk mencari karpet milik ibuku. Karena karpet itu adalah hidupnya. Jika aku tidak membawanya kembali, ibuku akan mati. Apa benar begitu, adik? Bidadari termuda menjawab. Jika yang kau katakan itu benar, kami minta maaf. Kami tidak tahu. Tapi izinkan kami merajut sesuai polanya terlebih dahulu. Kami janji besok akan kami kembalikan. Putra bungsu gembira karena berhasil menemukan karpet ibunya, juga bidadari cantik. Kau cantik sekali. Hei, anak muda. Apa kau mendengar perkataan kami? Kenapa kau tidak menjawab apapun? Pria itu pun menyetujui permintaan bidadari. Lalu bidadari termuda mengobati lukanya dan membawakan makanan. Wah, kelihatannya enak sekali. Jika saja kakak-kakakku dan ibu bisa makan ini, mereka pasti akan senang. Putra bungsu belum pernah memakan dan meminum hidangan yang enak seperti ini sebelumnya. Malam harinya, bidadari termuda mencoba menatap lelaki itu secara langsung. Bagaimana mungkin pria yang tampan, sederhana dan pemberani itu melewati semua rintangan yang ada demi karpet itu? Dia harus kembali besok. Aku harus bagaimana ya? Lalu bidadari itu mendapatkan sebuah ide. Dia segera mengumpulkan benang dan merajut dirinya tengah duduk di tepi danau di karpet milik ibu dari putra bungsu. Pagi harinya, dengan hati-hati, bidadari menggulung karpet tersebut dan mengembalikannya kepada putra bungsu. Aku telah merajut dan membetulkan polanya. Semoga perjalanan pulangmu aman ya. Terima kasih banyak karena telah merawat karpet ini dengan baik. Aku sangat bersyukur sekali karena karpet ini masih sama seperti sebelumnya. Putra bungsu mengucapkan terima kasih kepada para bidadari lalu pergi. Namun putra bungsu masih ingin melihat bidadari termuda untuk terakhir kalinya. Lirikannya pun dibalas dengan senyuman. Senyumnya indah sekali. Aku sungguh tidak ingin berpisah dengannya. Sebenarnya putra bungsu ingin lama di tempat bidadari. Namun di lain tempat ibunya sedang sakit. Jadi dia terpaksa harus segera kembali. Hanya dengan 3 langkah, kuda itu membawa putra bungsu ke rumah nenek tua yang hendak menunggunya dengan gembira. Sekarang kau sudah tidak membutuhkan kudaku lagi. Juga aku akan mengembalikan rambutmu. Baik, Nek. Ini anak muda, ambillah sepatu ini. Sepatu ini akan membawamu pulang dengan cepat dan aman. Terima kasih, Nenek. Cepat pakailah, ibumu sudah menunggu. Begitu dia mengenakan sepatu tersebut, dia langsung tiba di depan Wah, rumahnya. cepat sekali. Nak. Ibu, lihat, aku membawa karpetmu kembali. Sang ibu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat karpet itu, matanya mulai berbinar. Karpetku, hidupku sudah kembali. Aku bahagia sekali. Lalu putra bungsu pun memeluk ibunya. Wah, syukurlah. Ibu sudah mulai sehat kembali.
Iya nak, semua kerja kerasmu sangat menolongku. Terima kasih banyak sayang. Iya Bu, selagi untuk kesembuhan ibu, aku siap melakukan apapun. Mereka pun kembali menggelar karpet itu di halaman rumahnya. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Karpet itu tergelar dengan angin sedikit demi sedikit. Lalu, asap putih pun muncul di mana-mana. Apa yang terjadi nak? Ada yang aneh dengan karpet ini. Ada apa ini? Aku takut nak. Aku juga tidak tahu Bu, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ibu dan putra bungsu tiba-tiba berada di depan rumah megah yang indah. Mereka tidak percaya dengan kejadian itu. Semua hal yang dirajut di karpet itu menjadi kenyataan. Wah nak, mimpiku jadi kenyataan. Anakku sayang, katakan padaku bahwa ini bukan mimpi. Tidak Bu, ibu tidak sedang bermimpi. Semua ini kenyataan. Tapi bidadari, kenapa kau ada di sini? Dan kau tampak begitu nyata. Begitu pula dengan bidadari yang hendak duduk di tepi danau. Yang pasti ini bukan mimpi. Putra bungsu benar-benar melihat sang bidadari dan langsung jatuh cinta padanya. Bidadari itu mendekati putra bungsu dan berkata, "Benar, ini bukan mimpi. Sama halnya dengan yang kau rasakan. Aku juga tidak ingin berpisah denganmu. Itu sebabnya aku merajut diriku di karpet ibumu. Sekarang, apa yang ada di karpet ibumu menjadi kenyataan. Begitupun juga dengan diriku." Pernikahan pun berlangsung karena mereka tahu bagaimana rasanya menjadi miskin, jadi mereka mengundang orang-orang untuk datang ke tempatnya. Semua uang kita sudah habis. Bagaimana ini? Namun, kedua anak laki-lakinya malah menghabiskan uangnya untuk berjudi dan meminum minuman keras. Pada akhirnya, mereka berdua menjadi pengemis. Di hari ketiga pernikahan putra bungsu, kedua kakaknya hadir. Mereka mengakui semua kesalahan yang sudah mereka lakukan pada ibunya. Kami sudah salah Bu. Ternyata uang itu hanya memberikan kami kesenangan sesaat. Sedangkan kami sudah membuat kesalahan besar. Maafkan kami Bu, adik. Putra bungsu pun memaafkan kesalahan mereka. Tidak apa-apa, aku sama sekali tidak menaruh dendam pada kalian. Benar sekali nak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting, kau bisa belajar dari kesalahan itu. Dan jangan biarkan kesalahan yang sama terulang lagi dalam hidupmu. Akhirnya, kedua kakaknya pun menjalani hidup dengan normal dan bekerja seperti orang lain. Pepatah bilang, nafsu selalu membawa kita menuju kehancuran. Berjudi hanya akan menuntun kita pada kemiskinan. Minuman keras bisa saja menyelamatkan harta kalian, tetapi tidak dengan tubuh kalian. Berbeda dengan judi yang akan terus menggerogoti kalian dan keluarga kalian hingga bertemu dengan kehancuran.